Ada beberapa orang Kristen yang berpandangan jika Roh Kudus turun ke atas kita dan sebagai tanda orang yang memiliki Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah jika seseorang itu bisa berbahasa roh. Karena ketika Roh Kudus turun, para murid Yesus bisa berbahasa lain. Karena itu orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya adalah bisa berbahasa roh. Saudara, apakah demikian? Karena kalau kita memperhatikan cerita selanjutnya, pada pasal yang kedua ini, ternyata orang banyak yang berasal dari berbagai daerah itu dapat mengerti bahasa-bahasa lain yang diucapkan oleh para murid Yesus. Karena itu, peristiwa Pentakosta tidak dapat dijadikan dasar bahwa kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Kita seringkali hanya melihat hal-hal spektakuler menurut pemikiran kita mengenai hal-hal yang mengiringi turunnya Roh Kudus. Seperti ada tiupan angin, ada lidah-lidah api, dan juga para murid bisa berbahasa-bahasa lain. Dan kita mengatakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya membuat satu pandangan yang keliru tentang tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa roh, bernubuat, bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Dan inilah yang spektakuler dalam iman. Sayangnya, ini menurut pandangan kita. Saudara, peristiwa-peristiwa yang mengiringi turunnya Roh Kudus memang luar biasa. Tetapi bukan yang sangat luar biasa. Karena bukan itu inti dari peristiwa Pentakosta. Karena yang sangat luar biasa dari peristiwa Pentakosta adalah keadaan para murid dan isi berita yang disampaikan oleh mereka. Kita sering meninggalkan kata terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Suatu hal yang menarik bahwa kata mengatakannya dalam bahasa aslinya Yunani yaitu apoptengomai, yang berarti berbicara dengan otoritas, berbicara dengan kuasa. Saudara, para murid sebelum peristiwa Pentakosta mereka takut dan bersembunyi karena mereka adalah murid Yesus. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak takut atau malu sebagai murid Yesus. Bahkan mereka justru berani berbicara dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, fokus hidup mereka tidak lagi ke diri mereka yang lemah, yang membuat mereka takut, tapi fokus hidup mereka diarahkan kepada Kristus. Hal itulah yang membuat mereka kuat dan dengan berani menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa saja berbahasa roh, bisa saja bernubuat, akan tetapi tidaklah selalu demikian. Karena bisa saja orang yang dipenuhi Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara, siapa orang pertama yang dicatat dalam Alkitab orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam Keluaran 31 dikatakan bahwa seorang yang bernama Bezalel adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dia untuk melakukan pekerjaan apa? Bukan berbahasa roh, bukan bernubuat, bukan melakukan mujizat, tetapi melakukan pekerjaan yang sederhana, yaitu pekerjaan pertukangan. Namun dalam pekerjaan yang dilakukannya itu, semuanya harus sesuai perintah Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Inilah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
adalah orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh Allah dan seluruh aspek kehidupannya hanya berpusat pada Kristus, sehingga melalui kehidupannya, apapun itu, sekecil apapun itu, namun nama Allah dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.